Oke, baiklah kita akan mengumumkan juara ketiga Podcast Star 2021. Pemenangnya adalah silakan Kenny. Jeng. Selamat kepada podcast Beli Saka dan Beli Wallet di Bali. Podcast Beli, my favorite. Juara dua adalah selamat buat drama Tatiana. Untuk juara pertama, selamat untuk podcast Sedesakata. Kayak Move On, roll 1, scene 1, take 1. Oja Move On Studio, kamera. Ya, gue bukannya mau sok-sok kayak sesakata ya, tapi kalau kalian masih terjebak dengan masa lalu, terperangkap dalam kesedihan yang sudah lewat gitu, move on lah. Mau sampai kapan terpuruk di satu kesedihan yang sama? Saatnya maju, men. Daripada lu stres, depresi sendiri, ntar kurusan lo. Kurusan gara-gara galau tuh nggak worth it, teman-teman. Kalau kurusan gara-gara mikirin negara, nah itu nggak masalah buat gue. Ozan aku disokin, sorry kalau opening gue kayak Gofar, karena lu lihat dong tempatnya. Gila lo, ini udah kayak podcast artis yang gue tonton di YouTube. Karena gue sedang berada di Move On Studio tuh. Di tempat mana lagi gue bisa mendeklarasikan move on kekalahan dibanding Move On Studio. Di studio ini nyaman banget dan murah dan banyak diskon. Lu bisa diskon rekaman, lu bisa diskon nge-tag podcast. Mungkin kalau diskon hukuman gue nggak tahu ya, mungkin gak ada di sini gitu. Cuman tempatnya juga sangat-sangat nyaman banget, adem, dingin, dan buat tag podcast tuh kayak inspirasi tuh kenceng gitu di Move On Multimedia Studio ini, dan harganya juga terjangkau, bro. Lo harus cobain kesini, bikin podcast di sini, keren hasilnya pasti mantep. Dan pas gue lewat di bawah tadi di Move On Studio itu, di bawahnya tuh ada kayak ruangan editing, ada tempat meeting gitu. Cuman yang paling mantep itu nggak ada gadis remaja yang disekap di garasi Move On Studio ini oleh anak anggota yang punya jabatan. Itu kan keren banget menurut gue studio ini. Dan lu ngomong di sini sepuasnya nih, lu ngomong nih apa aja bla 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 bla, nggak akan di mute mic-nya. Sungguh studio yang sangat-sangat mulia sekali, Move On Multimedia Studio ini. Jarang-jarang tempat kita bisa ngomong seenaknya tanpa di-mute kan. Dan tidak ada lagi cara lebih baik untuk mendeklarasikan ke move on-an dibanding dengan menyanyikan lagu Move On itu sendiri dari Soulja gitu. Yang lagu juga gak random gitu. Mungkin kalau gak tahu, dulu gue tuh pegawai mereka gitu. Gue pernah kerja di Bahaya Records gitu ya. Jadi ini adalah lagu Move On dari Soulja yang mengiringi episode ini, teman-teman. Untuk membantu gue move on dari kekalahan, dari Sesakata dan drama Tatiana. Dan terutama tentunya ya podcast Beli dong. Halo Beli Saka. Iya. Gimana nih kabarnya? Gimana nih? Baik. Gua akhirnya udah bisa menerima kekalahan dari kalian nih, Beli Saka nih ya. Thank you. Beli Saka, gimana rasanya Beli menang juara 3 Beli? Wah, kalau lu menang sih seneng ya. Cuma kan apa sih? Aku lihat tuh kemarin tuh kita punya saingan kayak ya Oza, terus udah gitu Hilmi kan di Twitter kan kenceng banget ya fans. Karena kita kan setipe ya komedi kan. Tapi setelah masuk 6 besar juara 3 tuh nggak nyangka sih kan. Karena kan kita ngikutin disuruh impersonate lo, terus kita nulis tuh cuma waktu 2 hari doang, nulis materi terus baca lagi. Iya, tapi itu gue suka tuh Beli. Gue paling ketawa tuh waktu lu bilang kalau lu impersonate gue, untung cuma di podcast, karena kalau di ini juga harus pakai topeng yang botak kayak Duo VJ kan. Nah, dan kalau lu pakai itu, lu takut dikira podcast telur, padahal kan podcast telur nggak lolos. Wah, itu brengsek banget sih anjir. Itu podcast telur baca bener nggak ya? Nah, lu kalian ini bukan komik atau komik sih sebenarnya? Bukan kan? Bukan. Gua penonton komik. Gua tahu lo, tahu lo sebelum kita ketemu. Gua tahu. Wah, ini kayaknya pernah di Panji deh. Gua langsung nonton Panji lagi karena gua kan ngikutin Panji tuh. Ngobrol sama siapa aja Panji gua nonton tuh. Berarti nulis materi roasting itu tantangan juga buat lu dan Wallet ya, Beli? Iya, tantangan. Tapi kita pikir kan, wah, ini saatnya kita buat istilahnya kalau bahasa Bali itu ngewalek, istilahnya ngejekin orang-orang. Sekali-sekali dapat kesempatan gini, akhirnya kita keluarin semua. Lumayan ternyata. Iya. Yang paling susah di roasting siapa Beli?
kalau buat gue yang suka bikin ngata-ngatain juga si drama Tatiana tuh susah banget gue cari celahnya tuh. Drama Tatiana tuh nggak bisa, dan jadi gue ketemu celahnya drama Tatiana tuh karena gue buka, terus gue lihat kan podcast mereka, judulnya tuh lagu-lagu indie yang lawas-lawas itu loh, White Shoes, kemudian Sore gitu kan. Iya. Ya udah gue roasting aja, pakai gue masih bawa blizzering juga kan, makanya gue bilang gimana kalau kalian bikin yang judulnya ini apa Sunset di Tanah Anarki gitu aja. Kan drama Tatiana itu kan gitu kan judulnya gitu. Iya beli, dia susah banget loh, dia tuh kalau di kelas kayak anak yang pendiam tapi juga nggak culun tapi pendiam gitu, kayak kita mau ngatain tuh bingung beli, ya nggak sih? Emang ya, di kamar podcast juga gue bilang, di kamar podcast ini hampir mirip sama kita kan, dia bedanya cuma bertiga sama seru-seruan aja gitu. Iya. Tapi yang benar mirip sama lu sih yang punyanya Hilmi emang mirip tuh, Jaya Abadi tuh. Berdua juga jokes-jokesnya begitu-begitu. Ya. Gue juga tahu Hilmi tuh di mana di Twitter gitu. Gue sempat mute Hilmi BTW. Kenapa? Gak lucu aja menurut gue, dia gak lucu. Sorry kalau lu dengerin, gue merasa lu gak lucu. Yang dia lawa-lawaan itu kan awal dia jadi maba apa ya, lucu-lucu. Itu lucunya tuh awal-awal tuh sama kelamaan. Ya apaan sih? Gue minta aja. Iya. Ketemu kemarin. Tapi jujur ya, gue kan di Twitter aktif juga nih. Gue di Twitter aktif. Terus yang paling lucu adalah pembicara pertama Pandemic Talks itu loh. Oh ya, Pandemic Talks. Ya bang, ini lu kemarin ngobrol sama dia lagi ya? Si siapa, Hilmi? Iya, lu sama ini yang Pandemic Talks, bang siapa tuh namanya tuh? Mamet. Bukan, bang yang Pandemic Talks yang kemarin. Kan lu sempat ngobrol lagi tuh kemarin, acara kemarin itu. Acara apa? Bang Farid siapa gitu pokoknya. Lu jadi ini, belum mulai ya? Oh, itu enggak, iya. Ya, itu dia jadi pembicara, gue stand up online, ya benar-benar. Nah, itu dia tuh, gue kan di Twitter kan sering ngeliat dia nge-tweet tuh. Nah, kadang-kadang gue roastingin juga tuh sebenarnya. Gue belajar sama dia, sumpah. Itu pengalaman yang gue mau ceritain, nanti gue ceritain tuh di podcast. Gue ceritain dengan segala hormat, gue gak ada maksud menyerang pribadi, enggak. Tapi emang gue seneng aja nge-roasting itu. Ini apaan sih gitu-gitu. Lu jangan nakut-nakutin tuh gitu doang. Si Hilmi sih gue belum pernah lihat Twitternya, tapi besoknya abis banget final dia nyamperin gue, beli dia ke Ketawa Club gitu main dia. Kayak Aiza, gue pengen ngobrol nih sama lu gitu, datang sih. Berdua dia. No Proud sama Jaya Abadi tuh udah nyamperin gue tuh, yang lain belum ada sih. Beli mana beli? Gue kan ngajak lu untuk ngerosting gue di podcast gue, lu nggak ngirim sama Walet lu. Gini nih, lu kan udah ngechat Walet tuh, Walet kan bilang sakit. Oh iya deh. Lu aja podcast Beli aja masih mati suri tuh. Makanya gue ngeliat podcast lu, gila nih orang udah juara 3 nggak ngupload lagi, nggak tahu diri banget nih orang nih, abis menang. Ada thank you-nya dia. Gue keluar, gue ceritain, makanya gue bilang kemarin kan sorry banget nih, karena Walet benar-benar nggak bisa ini, dia lemes banget dia, kayaknya kecapean juga kan. Iya, makanya dia waktu ini sempat kumpul sama ada Onat tuh ke Bali itu, dia kumpul sama anak-anak itu, anak Canggu. Gitu, sakit ya sekarang. Kita sekarang. dua orang yang beda, ya kita tuh dua orang yang beda. Oh gitu, apa bedanya Beli? Dia canggu banget, anaknya party banget. Kalau gue enggak, gue anak rumahan gue. Oh, lu yang minum-minum pinggir pantai malam-malam lu ya? Iya. Arbal. Iya, lu yang malamnya arbal, paginya babi ya kalau lu beli Saka ya? Iya, benar. Beli, terakhir Beli kesan dan pesan untuk pendengar podcast Kesel Aja di episode ini. Dari podcast Beli yang udah mengalahkan podcast ini. Oke, buat pendengar podcast Kesel Aja, no hard feeling ya, karena kita udah menang dan kalian juga udah menangin Oza sebagai yang favorit. Kalian solid banget sebagai fansnya Oza. Hari pertama tuh 60%, gila. Hari kedua baru yang lain tuh, Sesakata tuh udah mulai nyusul tuh, solid banget sih kalian. Terus dukung Oza, karena mungkin rezekinya Oza bukan di sini, tapi dia udah punya rezeki duluan sebenarnya, dari YouTube, dari Comedy Club, dari stand up, udah punya temen stand up juga banyak gitu. Gue sebenarnya dulu pengen stand up sih, cuma kan di Bali ini kayak wadahnya masih kurang gitu. Dan gue nggak tertarik juga untuk masuk ke stand up Indo Bali, itu masih belum tertarik. Cuma gue pengen belajar di podcast, dan gue banyak belajar dari podcast Kesel Aja sih. Dari mulai gambar-gambar dari free pics yang gitu-gitu, gue bakal main sih kayaknya. Sukses terus dan semua buat pendengarnya
podcast kesel aja, jangan pernah ninggalin Oza dah. Terus tuntut Oza biar lebih keren lagi. Oke, thank you Blisa. Kayak nanti gue tunggu roastingan lu di podcast kesel aja ya Bli ya, kalau Bli udah sembuh ya. Siap tunggu ya. Oke. Thank you Bli. Hari yang indah telah menanti, usap dulu air matamu. Kita nggak boleh terus di sini, lupakanlah masa lalumu. Hari yang indah telah menanti, usap dulu air matamu. Kita nggak boleh terus di sini, lupakanlah masa lalumu. Halo Kak Fa. Selamat sore Kak Fae. Ini dengan siapa ya? Saya dari peserta yang dikalahkan oleh 3 podcast yang menurut kami tidak terlalu kompeten untuk menjadi juara. Menurut saya kayaknya yang 2 lain itu berkompeten deh. 2 lain yang satu lagi? Satu lagi Saka nggak berkompeten. Parah. Anda harusnya netral sebagai penyelenggara acara dong, nggak boleh ngerosting gitu. Kita yang boleh ngerosting Kak. Karena Saka sebenarnya ikutan podcaster tuh biar kayak di Twitter Space kemarin, biar mantan gebetannya ngelihat kalau Saka tuh sekarang udah keren. Ya ampun, buat bikin mantan nyesel ternyata ya. Ternyata pakai motivasi mantan bisa menang kayak dibanding motivasi entertainment ya. Aduh. Gimana? Kak Fae, kesan pesan lu ngelihat kelakuan gue di grup WhatsApp terus selama kompetisi, kesan pesan lu gimana sih Kak sebenarnya? Cuma ada 2 kata. Emang ngeselin. Udah itu aja. Emang ngeselin tuh gimana tuh jadi tuh? Ya ngeselin, udah pas lagi briefing ini anak kemana Oza, ya Allah, yang lainnya 5 besar udah ngumpul, Oza doang yang datangnya telat, kan yang lain pada di depan laptop ya semua, jadi tuh semua bentukannya di Zoom itu semuanya sama, ini portrait sendiri, pakai handphone, ya Allah, yang lainnya landscape, setiap di rumah lagi jalan-jalan nggak tahu keliling-keliling kamar bawa handphone, aku nggak tahu dia ngeselin. Terus udah gitu lagi di Zoom tiba-tiba ada yang presentasi, ini orang malah ngechat di kolom chat Zoom, ya Allah. Tapi ada hal yang menurut gue maksudnya gimana ya, maksudnya maksudnya keren dalam hal ya apapun itu sama lo bisa dijadiin konten, entah itu misalnya lagi coaching class lo jadiin konten, terus udah gitu lawan lo juga jadiin konten, terus ya kayak misalnya gue bilang minta tolong dong buat bukan video, buat greetings tentang voting, lo malah ngide bikin votingnya pakai podcast, ya menurut gue idenya ya luar biasa sih gitu. Yeah. Tapi kalau kayak bercanda-bercandaan gue di grup WhatsApp gitu, kira-kira peserta lain ada yang sebel beneran gak kayak? Kalau dibilang sebel ya pasti ada lah. Lo emang kan maksudnya nyebelinnya bukan hanya di grup WhatsApp buat pendengarnya podcast kesel aja. Paling menurut gue yang paling keselin banget itu adalah ketika ini kan gue akhirnya bikin grup kan. Gue bikin grup buat kalian emang saling mengenal satu sama lain biar komunikasinya gampang gitu. Tiba-tiba di grup ngomong yang lain mah perkenalan, halo gitu, salam kenal. Lo ngomongnya apa? Kalian semua di sini musuh gue ya. Wah. Mungkin itu yang membuat lo menjadi favorit aja, bukan menjadi pemenang gitu. Benar ya. Jadi gue keunikan lo kali ya. Iya. Biarpun kalah di hati juri tapi menang di hati rakyat mah worth it lah Kak Fae ya. Ya, betul. Tapi sebenarnya sampai sekarang lo bisa menerima kekalahan lo atau tidak sih? Gue bisa menerima sih Kak, cuman ya untung gue masih dapat juara favorit sih. Misalkan gue nggak dapat apa-apa, jujur gue lumayan stres beneran kayaknya tuh. Misalkan gue juara 6 gitu. Lo dapet juara favorit, lo juga kemarin gue denger main ke kantor podcast Mas dong. Iya. Tapi lo pas datang ke sana lo doain nggak tuh misalnya si kantornya podcast Mas, ya Allah semoga nanti gue bisa di sini gitu, lo doain atau enggak, atau ya udahlah lo gowo aja gitu? Gue bercanda sih sama Bang Gok kan, gue bilang kayak ya Bang kalau tahun depan ada lagi bisa lah saya stand up 10 menit apa MC lah, gue gitu-gituin aja dia. Tapi kalau tahun depan podcast Star ada lagi, lo pengen ikutan lagi atau enggak dengan mungkin dengan inovasi yang baru di podcast lo?
mungkin kalaupun gue ikut lagi, gue kayaknya nggak atas nama kesal aja kali. Mungkin podcast temen gue, tapi gue berkecimpung juga gitu. Kalau misalnya ikut lagi, terus kalah lagi, ditaruh mana muka ini Kak Faya? Yang bener aja. Salah dah, mestinya lo tahun depan itu udah bukan jadi peserta. Bisa aja tahun depan gue ngubungin lo jadi pembicaranya. Ya gue maunya juga begitu, tapi kan tergantung lo ngubungin gue apa enggak Kak Faya. Gitu ya. Oke, terakhir Kak Faya, pesan-pesan lo untuk seluruh pendengar podcast Selajeng yang lagi dengerin ini nih. Buat seluruh pendengarnya podcast Selajeng, kalian maksudnya yang pengen berkarya ya dengan selebar-lebarnya, gak usah takut apa akan karya lo seperti apa jadinya. Buktinya Oza aja yang ngeselin, yang bikin kesel semua orang itu bisa menjadi sebuah karya yang menghibur. Itu aja buat gue. Thank you Kak Faya, semoga kita bisa berurusan lagi ya Kak Faya. Sukses selalu. Oke, sama-sama. Dadah Kak. Thank you. Bye. Ya itulah tadi Beli Saka yang mengalahkan kita dan Kak Faya, kontak person kita selama lomba ini. Dan setelah menelpon mereka berdua kita udah makin move on lagi dan siap untuk comeback sebagai podcast Kesel aja, marah-marah lagi, berhayal-hayal lagi mengenai oknum-oknum di luar sana dan membedah lagi kebrengsekan oknum-oknum di pemerintah Trinidad dan Tobago. Sebenarnya kalau di Indonesia kita nggak tahu, karena nggak terlalu ngikutin berita kita. Ya intinya buat Sesakata, Drama Tatiana dan podcast Beli, selamat ya, kalian adalah podcast yang sebenarnya deserve untuk mengalahkan podcast aja. Sorry gue kemarin tuh agak kebawa emosi aja, makanya jadi galau-galau sendiri. Cuma sekarang gue udah move on gitu. Dan terima kasih juga untuk Move On Multimedia Studio. Thank you juga untuk seluruh yang udah nge-vote kita di Prambors Podcaster. Gokil, gue gak nyangka lu biasanya pada recet ya. Biasanya lu pada awas bang, harus tukang bakso bang, awas bang, ntar lu hilang gitu. Ternyata begitu kita kena kompetisi, lu nge-vote juga dan itu lumayan mengharukan buat gue. Dan ya intinya kita udah move on, kita udah legowo dan kita udah siap untuk ngomel-ngomel lagi. Dan sampai jumpa di TikTok Medley bro. Kita akan kasih lihat nih video-video TikTok kita yang bikin kita di juara favorit Prambors Podcaster 2021, Podcast Kesel Aja. Gak percuma lu posting-posting di Instagram, di podcast, minta bantuan, minta vote ya, aduh keren. Juara favorit selamat ya. Gokil, thank you nih buat semua yang udah vote kita ya. Coki Bear, jujur kalian vote siapa di website Prambors? Coki Bear, kalian vote siapa di website Prambors kalian? Jujur aja Cok, apa Cok? Udah nggak apa-apa kan, pasti nggak apa-apa, gue tahu lo pasti milih itu Cok.